Bang, kenapa korupsi masih terus terjadi di Indonesia? Pertanyaan bagus nih, mari kita bahas. Indonesia memang memiliki raport merah dalam memberantas korupsi nih. Data dari Transparency International mengenai negara yang bersih dari korupsi, Indonesia menduduki peringkat 102 dari 180 negara nih. Itu berarti Indonesia menduduki peringkat ketiga negara paling korup di Asia. Di Indonesia sendiri sudah ditanamkan budaya dan pendidikan anti korupsi. Tetapi hal tersebut nampaknya tidak memiliki hal yang signifikan dalam pemberantasan kasus korupsi ini. Pertanyaannya, kok bisa sih kasus korupsi di Indonesia tidak pernah hilang? Inilah 5 alasan kenapa kasus korupsi di Indonesia tidak pernah hilang. Kurangkum informasi ini dari Kompasiana.com dan Bombastis.com. Yang pertama, kasus korupsi sudah mengakar kuat dan menjadi budaya. Bahkan sebelum praktek korupsi besar dilakukan di zaman Presiden Soeharto, di zaman Kerajaan Majapahit sudah terjadi praktek korupsi juga loh. Korupsi juga merupakan budaya yang dibawa dari zaman penjajahan Belanda. Saat itu Belanda mengajari cara untuk mendapatkan uang dengan memeras rakyat dan memakai uang pemerintah. Lambat laun budaya korupsi ini mengakar kuat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Yang kedua, korupsi bukan masalah individu namun sistem yang kuat. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh satu orang nih teman-teman. Mungkin pada saat tertangkap memang sendirian, tapi di balik itu semua mereka memiliki backingan yang kuat sampai-sampai mereka mampu untuk melakukan korupsi dalam skala yang besar. Yang ketiga, tidak ada upaya yang kuat dari pemerintah. Karena kita bisa melihat sendiri pada saat itu KPK dibiarkan hancur oleh orang yang tidak berkepentingan. Yang keempat, korupsi bukanlah akhir untuk para koruptor loh. Mari kita ambil contoh untuk orang yang tertangkap KPK. Para koruptor masih bisa hidup enak di penjara nih teman-teman. Koruptor tersebut masih bisa bermain ponsel, belanja, bahkan makan enak. Yang kelima, tidak ada hukuman yang mematikan untuk para koruptor. Di video gue sebelumnya gue udah pernah membahas tentang hukuman untuk para koruptor. Meskipun ada hukuman mati yang tertera dalam peraturan itu, tetapi hukuman tersebut tidak pernah dijalankan di Indonesia karena ada syarat yang begitu rumit. Oleh karena itu, para koruptor biasanya hanya dipenjara dengan pemotongan masa tahanan. Pemotongan masa tahanan atau remisi ini biasanya diberikan pada saat hari besar keagamaan atau hari kemerdekaan nih teman-teman. Mari kita sama-sama dukung pemerintah untuk memberantas korupsi. Semoga kedepannya ketika lu yang menggantikan posisi mereka sebagai pejabat, lu nggak ngelakuin hal yang sama. Karena semua itu bermula dari iman dan dari diri kita sendiri.